Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Nafita Sari, Adinda Lutfia, Fadli Manalu, Nana Irmanto, Leon, dan Muhammad Fahmi. Di sini kita akan mempresentasikan terkait tugas yang telah diberikan, yaitu melalui yang berjudul peningkatan efisiensi organisasi melalui sistem approval kegiatan karyawan yang berbasis web. Dan di sini ada spesifikasi timnya yang dimana pembagian tugas yang dibutuhkan, pembagian tugas agar proyek berjalan dengan baik. Yang dimana Fadli sebagai project manajernya, yang dimana mengkoordinir dan melakukan diskusi dengan pihak perusahaan dan timekeeper. Lalu ada Nana yang dimana dia menjadi programmer dan infra, mendevelop project dan melakukan pengoptimalan terkait infrastruktur sesuai kebutuhan. Lalu ada Leon, programmer dan infra yang mendevelop project dan melakukan pengoptimalan terkait infrastruktur sesuai kebutuhan. Lalu ada Muhammad Fahmi yang sebagai database administrator yang mendevelop project dan melakukan pengoptimal terkait infrastruktur sesuai kebutuhan. Lalu ada Andinda sebagai desain yang membuat desain interaktif untuk website UI UX. Lalu ada saya sendiri yang sebagai desain melakukan follow up dan server terkait project yang berlangsung. Untuk profil proyek, proses persetujuan kegiatan karyawan merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia. Namun seringkali proses ini dapat menjadi rumit, memakan waktu, dan tidak efisien. Project MyStaff ini merupakan sebuah aplikasi web yang digunakan sebagai approval, pelaporan, dan task untuk mengetahui progres kerja para staf yang telah terselesaikan atau yang sedang berjalan. Dan untuk analisa kebutuhannya sendiri, kebutuhan dari perusahaan market pool-nya terkait data yang sudah kami kumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Untuk sebagai karyawan, yaitu keinginan mengajukan cuti tahunan secara online, lalu alasannya itu mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses persetujuan cuti, lalu sebagai atasannya sendiri, keinginannya itu menerima pemberitahuan otomatis tentang permintaan cuti, lalu alasannya memungkinkan penjualan peninjauan cepat dan memberikan persetujuan atau penolakan. Lalu ada sebagai manajer proyeknya, keinginannya yang memberikan persetujuan pengelolaan proyek secara elektronik. Alasannya sendiri itu memantau dan mengelola anggaran proyek dengan lebih efisien. Untuk sebagai pengurus sumber daya manusianya, keinginannya itu akses ke dashboard status persetujuan. Alasannya itu memungkinkan manajemen dan pelacakan efektif terhadap proses persetujuan. Sebagai karyawan, keinginannya memasukkan laporan harian pekerjaan secara online. Alasannya untuk memberikan pembaruan akurat tentang tugas dan proyek yang sedang dikerjakan. Sebagai manajer sendiri, keinginannya melihat laporan kinerja karyawan secara real time. Lalu ada alasannya yaitu memberikan umpan balik yang tepat waktu dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adinda Lutfia Barkis. Baik, terima kasih atas partisipannya. Kemudian saya izin menjelaskan untuk analisa kebutuhan. Jadi sebagai karyawan ini keinginannya melihat riwayat laporan kinerja. Alasannya untuk mengevaluasi perkembangan kinerja dan mengidentifikasi area perbaikan. Sebagai karyawan tim proyek, keinginannya akses ke dashboard proyek, kemudian alasannya untuk berkolaborasi efektif dan memastikan setiap anggota tim berada pada jalur yang benar. Sebagai pemimpin tim, keinginannya menerima notifikasi penundaan atau masalah proyek. Alasannya yakni mengambil tindakan segera dan memitigasi risiko potensial. Analisis selanjutnya itu ada analisis kebutuhan pemangku kepentingan. Yang pertama itu penawaran proyek. Dari hasil yang kami temui, maka hasil diskusi yang tim kami sepakati adalah memilih pembuatan sistem approval dan pelaporan kinerja karyawan berbasis web yang dapat mempermudah kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di perusahaan tersebut.
Maka kami menawarkan sebuah produk IT kita yang bernama MySelf, yang bisa diambil dari kata My Service. Nah, setelah itu perwakilan tim kami menemui klien untuk melakukan konfirmasi terkait kerjasama dan pembuatan website sehingga terbentuk kesepakatan untuk memulai proyek untuk dilakukan pengerjaannya. Alasan kami memilih myself ini yakni terkait user requirement. Maka produk myself ini cocok untuk kebutuhan perusahaan Markipool. Di bagian B, user requirement, setelah melakukan diskusi lebih lanjut, maka ada beberapa user requirement untuk sistem approval dan pelaporan kerja karyawan berbasis web yang match dengan produk myself kita. Yang pertama ada aksesibilitas dan antarmuka pengguna. Alasannya memastikan semua pengguna termasuk karyawan dan manajemen dapat dengan mudah berinteraksi dengan sistem. Yang selanjutnya fleksibilitas permintaan persetujuan. Kemampuan untuk mengajukan berbagai jenis permintaan persetujuan termasuk cuti, pengeluaran proyek, dan lainnya. Yang selanjutnya ada notifikasi otomatis. Sistem notifikasi otomatis yang memberitahu menggunakan tentang status persetujuan, menjaga transparansi dan memastikan respons cepat terhadap permintaan persetujuannya. Yang selanjutnya ada pantauan dan pelaporan real time. Kemampuan untuk melihat laporan kinerja dan status persetujuan secara real time. Alasannya untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan pemantauan proaktif atas aktivitas karyawan. Selanjutnya ada keamanan data, sistem dengan tingkat keamanan tinggi untuk melindungi data karyawan. Alasannya menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan bisnis yang dikelola oleh sistem. Selanjutnya juga ada riwayat aktivitas yang berguna untuk memudahkan pelacakan dan evaluasi proses persetujuan serta kinerja karyawan. Selanjutnya juga ada aksesibilitas dari perangkat yang berbeda, mendukung kebutuhan mobilitas dan fleksibilitas kerja. Kemudian yang selanjutnya ada pengelolaan tugas dan proyek yang dapat memudahkan pengelolaan proyek dan tugas sehari-hari dengan lebih efisien. Kemudian yang selanjutnya ada pelaporan kinerja individu dan tim. Laporan kinerja yang menyeluruh untuk karyawan individu dan tim, alasannya untuk memberikan dasar untuk evaluasi kinerja dan pengembangan profesional. Kemudian yang slide terakhir dari user requirement itu ada integrasi dengan sistem lain. Boleh di slide. Nah, oke. Integrasi dengan sistem lain itu keinginannya kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lain di dalam perusahaan, seperti sistem keuangan dan atau sumber daya manusia. Alasannya memastikan kesinambungan data dan penggunaan efisien sumber daya perusahaan. Dan selanjutnya ada dukungan pelatihan. Keinginannya materi pelatihan yang lengkap untuk penggunaan terakhir. Alasannya meningkatkan adopsi sistem dan memastikan pengguna yang efektif. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Leoni. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk selanjutnya ada ruang link up proyek. Di mana di sini MySafe merupakan salah satu sistem approval dan teks pekerjaan yang berperan penting dalam peningkatan kinerja karyawan dan juga sebagai penghubung antara pemangku kepentingan untuk memanajemen proyek dan teks bagi para pekerja. Fitur-fitur yang ada dalam sistem approval dan pelaporan karyawan berbasis web. Yang pertama yaitu login multi-user pada web. Yang kedua, dapat melakukan input data, file, foto, dokumen, dan video. Yang ketiga, dapat membuat catatan, rekam jejak, dan riwayat aktivitas dan audit. Yang keempat, dapat melakukan tanda tangan digital dan approval. Yang kelima, dapat input data laporan terkait fraud dengan user unknown. Yang keenam, dapat melakukan CRUD pada web. Yang ketujuh, dapat menggenerate kode unik untuk setiap teks. Yang selanjutnya, di sini ada proses
jenis diagram. Yang pertama yaitu use case diagramnya, di mana diagram mengalir kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan pengguna. Yang pertama yaitu admin login untuk mendapatkan autentikasi akun. Yang kedua, sistem akan menampilkan halaman login admin. Yang ketiga, admin mengontrol dan cek daftar developer dan status pengerjaannya. Yang keempat, admin dapat menginput proyek baru, membuat timeline, mendaftarkan developer, membuat schedule. Yang kelima, lalu user juga login untuk masuk. Jika belum memiliki akun, maka dapat mendaftar terlebih dahulu. Yang keenam, sistem menampilkan halaman dashboard user untuk mengerjakan tes atau tugasnya. Langkah yang ketujuh, klien masuk untuk melihat timeline keseluruhan proyek. Selanjutnya, yang kedua ada entity relationship diagram. Yang ketiga ada database panel. Selanjutnya yang keempat activity diagram login, di mana menggambarkan di sini workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Menu yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram di atas menjelaskan alur kerja atau kegiatan user untuk menuju ke halaman utama yang didahulukan dengan login atau input username dan password. Jika tidak memiliki akun sebelumnya, maka akan diarahkan ke fitur registrasi. Selanjutnya ada activity diagram menu admin, di mana gambar di atas menjelaskan mengenai kegiatan user atau admin dan alur kerja user atau admin ketika memilih opsi menu dengan tahapan ringkasnya sebagai berikut. Yang pertama, user membuka halaman web. Yang kedua, sistem menampilkan halaman web. Yang ketiga, user memilih opsi yang ditampilkan halaman utama. Selanjutnya, activity diagram membuat project. Activity diagram pada gambar di atas menjelaskan mengenai kegiatan admin dalam mengelola project. Admin memilih opsi buat project baru terlebih dahulu dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, admin membuka halaman web. Yang kedua, sistem menampilkan halaman web. Yang ketiga, admin memilih fitur project. Yang keempat, sistem menampilkan halaman database project. Yang kelima, admin membuat project baru. Yang keenam, sistem membuat project baru. Yang keenam, sistem menampilkan halaman tambah project. Yang ketujuh, admin menginput beberapa atribut yang diperlukan untuk detail project. Yang kedelapan, sistem memvalidasi datanya, kemudian jika valid, maka diarahkan ke display list project, atau jika tidak valid, maka akan di-attention mengenai kevalidan data. Yang kesembilan, kemudian barulah admin melakukan aktivitas manajemennya. Selanjutnya, dikembalikan ke moderator untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya diteruskan untuk akan dijelaskan untuk ke Mas Nana. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada activity diagram mendapatkan user baru. Pada gambar ini itu menjelaskan mengenai aktivitas admin dalam membuat akun user. Selain user mendaftar akun mandiri, admin bisa membuat atau mempunyai kewenangan dalam mengelola atau memanipulasi data user. Admin mempunyai data user untuk melihat semua akun user yang ada pada database. Yang diperlukan yaitu email, username, password, sama nama user. Yang selanjutnya yaitu
activity diagram mengatur tim project. Pada aplikasi ini merupakan pembuatan tim project, dimulai dari pemilihan menu atau fitur yang dipilih admin. Kemudian sistem menampilkan database tim yang sudah ada. Pada tampil data ini ada beberapa opsi manipulasi data admin yang tersedia. Yaitu jika admin ingin menambah tim project, maka admin akan memilih fitur tersebut. Yaitu maka sistem menampilkan form untuk menambahkan anggota tim yang akan dimasukkan dengan data yang diambil dari database. Database akan menyimpan hasil simpanannya. Yang selanjutnya yaitu activity diagram ketika user tim mengerjakan project yang tersedia. Pada aktivitas ini bisa dilihat dari gambar, yaitu peran dari user development. Yang pertama, user membuka halaman web. Lalu yang kedua, sistem menampilkan halaman web. Yang ketiga, ketika user mengakses dashboard, user ditampilkan task yang sudah diberikan. Lalu user bisa mengerjakan langsung pada overview atau memilih opsi project. Yang keempat, kemudian sistem akan menampilkan status task. Yang kelima, user mengerjakan task. Yang keenam, sistem menampilkan form pengerjaan. Ketika user memilih pengisian data barang, maka form input tugas akan ditampilkan. Dan user mengisahkan data sesuai dengan item yang ada pada database. Setelah semuanya diisi, maka user mengklik tombol simpan dan proses pengerjaan selesai. Lalu setelah selesai, selanjutnya yaitu aktivitas diagram klien melakukan request. Pada aktivitas ini merupakan aktivitas user pada user klien hanya dapat mengakses overview untuk melihat progres project dan request project pada admin. Selanjutnya yaitu ada perencanaan sumber daya. Adapun hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu jadwal project yang mencakup estimasi waktu untuk setiap tahap. Lalu ada rencana alokasi sumber daya, lalu ada rencana manajemen risiko. Jadwal project ini mencakup estimasi waktu yang diberikan setiap tahap. Tahap pertama yaitu tahap pertama yaitu planning, yaitu analisis permasalahan dan mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek. Lalu ada step kedua yaitu research, melakukan diskusi terkait kebutuhan yang akan diimplementasikan. Yang ketiga ada desain, yaitu perencanaan pembangunan sistem yang dilakukan sesuai data faktual yang sudah dikumpulkan oleh tim. Yang keempat yaitu development, pembuatan environment dan pengodingan serta pelaksanaan testing project di software development. Yang selanjutnya yaitu workflow, yaitu melakukan implementasi langsung pada production dan melakukan follow up terkait hal-hal yang seperti bug dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu rencana alokasi sumber daya. Saat ini dijelaskan oleh saudara Fadil atau Fahmi. Ya, terima kasih Mas Nana. Hal pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi sumber daya. Seperti yang kita lihat dalam penanganan proyek ini, kita butuh pembagian pertanggungjawaban sesuai kebutuhan berikut. Tim mengembangkan web programmer, desainer, UI, database, administrator. Adapun tim yang sudah dibentuk adalah 1. Padri Marcelo Manalu menentukan tim manajemen tugas proyek, membagi job desk anggota tim,
mengkoordinasi dan mengatur waktu bimbingan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan proyek. Yang terakhir, mengkoordinasi dan memimpin setiap pertemuan atau rapat. Yang berikutnya ada yang kedua, yaitu Mas Nana, pengelolaan data project meliputi CRUD admin, pengelolaan data tim. Selanjutnya transaksi tambah project, API register dan login, API pengelola rekrutmen, API mengelola internal briefing dari setiap project, API pengelola developing dari setiap project, API pengelola testing dari setiap project. Penugasan suatu proyek kepada tim, API pengelolaan tim. Yang ketiga ada Mbak Adinda, pembuatan tampilan UI dengan memperhatikan pengelolaan data tim, menentukan layout atau tata letak dari komponen sistem yang dibangun, penyusunan rancangan UI pada laporan. Yang keempat ada Leonie Firdaus, yaitu melakukan testing berkala pada aplikasi. Yang kelima ada saya, Fahmi, data analisis, menganalisa proyek yang berkaitan dengan perencanaan sistem, membuat proses bisnis diagram, membuat ERD, membuat case diagram, membuat aktivasi diagram. Yang keenam ada Mbak Novita, data analisis, menganalisa proyek yang berkaitan dengan perancangan sistem, membuat aktivasi diagram, login menu admin. Yang ketujuh ada Mbak Adinda dan Mas Nana, front-end developer, mengimplementasikan rancangan tampilan yang telah dibuat oleh UI, membuat validasi input data, mengintegrasikan backend menggunakan REST API. Yang kedelapan ada Mbak Novita, sekretaris, menyusun proposal penawaran proyek, menyusun surat perjanjian, menyiapkan logbook, notulensi rapat tim, pembuatan laporan pengerjaan proyek. Yang kesembilan ada Mbak Adinda, bendahara, pembuatan rincian biaya, penyusunan pengeluaran biaya. Anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan, pembayaran berdasarkan milestone, tahapan rem pembayaran dilakukan berdasarkan pencapaian tahapan tertentu dalam proyek. Contoh proyek, proses pembayaran dilakukan setelah mencapai tahap-tahap proyek tertentu seperti penyelesaian desain, pemasangan, atau pengujian. Terkait kesepakatan proyek, dalam pelaksanaan proyek ini tim telah sepakat dengan pihak klien untuk mengambil dan membuat proyek sesuai dengan apa yang telah diminta oleh pihak klien. Untuk penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu terkait waktu pengerjaan. Kesepakatan proyek berlangsung setelah diskusi bersama dengan karyawan pembimbing. Kita akan menyelesaikan dengan waktu 5 hari itu terkait diskusinya, dan proyek akan diselesaikan selama 3 bulan sejak kesepakatan dibuat. Yang pertama itu terkait anggaran pemasukan. Dana proyek yang disediakan sekitar 7.500.000 itu untuk budget. Terkait pengeluaran itu, yang pertama itu ada storage, ini sekitar 3 juta. Ini akan kita assign ke data center yang udah tersedia di perusahaan. Lalu ada server, ini per bulannya sekitar 200.000. Untuk sementara kita pakai sekitar 3 bulan, jadi ada 600.000. Lalu ada font, itu satu paket ini untuk kebutuhan font di tampilan website untuk kebutuhan UI UX. Lalu ada icon, ini juga untuk kebutuhan website, ini sekitar
100.000 per paketnya. Jadi kita beli satu paket. Lalu ada fee untuk tim. Ini sekitar 2.800.000 dan juga kita pakai Figma ya ini untuk mendesain, untuk membuat prototipe. Ini kita beli selama 3 bulan dengan harga 100.000 per bulannya. Lalu untuk tim yang membantu itu ada sekitar 3 bulan itu sekitar 300.000. Jadi total pengeluaran saat ini ada 7.150.000. Lalu terkait penyusunan biaya yang telah terpakai itu yang pertama itu terkait storage 3 juta. Instalasi kita membutuhkan waktu 1 hari dan dibantu oleh eh, vendor ya ini 300.000. Lalu ada biaya akomodasi untuk 7 orang itu ada 10.000 jadi 70. Lalu ada biaya seminar untuk 7 orang juga ini dikali 50.000 350. Lalu untuk kebutuhan ATK itu satu paket 50.000 dan ada akses internet selama 3 bulan itu 50.000 per bulannya jadi 150. Jadi total 3.920.000 untuk rekap detail realisasi anggaran dana per job desk bisa dilihat ya. Untuk ketua itu 1 orang gaji sekitar 8.000, jam kerja 50 jam, persentase jam kerja itu 15%, ada 400.000. Lalu untuk kebutuhan back end developer itu untuk gaji itu sekitar 8.000 dikali 86 jam, persentase jam kerja sekitar 26%, jadi 688. Lalu terkait UI UX ini sama sekitar 37 jam, untuk persentase jam kerja 11%, jadi 296. Terkait tester itu 19 jam, sekitar 5%, ada di 152.000. Untuk data analis yang pertama itu 23 jam, itu sekitar 7%, jadi 184. Ada data analis 2 itu sekitar 9 jam, persentase jam kerja 3% di 72.000. Ada front end developer itu 65 jam kerja. Jadi persentase jam kerja sekitar 19%. Jadi 520.000 dan juga untuk sekretaris itu 38 jam. Persentase jam kerja 12%, 304.000. Dan juga ada bendahara itu sekitar 8 jam, persentase jam kerja 2%, sekitar 64.000. Jadi total ada 9 jumlah jam kerja sekitar 335 jam, itu sekitar 2.680.000. Terkait kesepakatan proyek, yang pertama itu terkait UI UX. Kita menggunakan software Figma untuk realisasinya membuat wireframe. Nah, ini sudah terrealisasi, lalu membuat user interface, terrealisasi dan juga membuat prototype. Terkait backend, yang pertama kita menggunakan software Visual Studio dan juga Draw.io ini untuk kebutuhan flowchart ya, dan juga Visual Code Studio itu untuk codingannya. Terkait realisasi mengaplikasikan rangsangan database, membuat API dan mendeploy API ke hosting. Terkait front-end developer, software yang digunakan menggunakan Visual Studio dan juga Figma. Terkait realisasi mengaplikasikan desain yang sudah dibuat atau UI UX-nya, lalu membuat validasi website, mendeploy website ke penyedia hosting dan juga menyambungkan kode program backend menggunakan REST API. Terkait tester, ini kita menggunakan software Postman untuk realisasi melakukan testing API yang telah dideploy dan juga melakukan fungsional testing terhadap website. Ini untuk gambar testing API-nya sedikit ini rabun. Jadi untuk testingnya sudah berhasil. Lalu terkait testing front end, ini menyesuaikan dengan desain dari UI UX. Terkait rencana manajemen risiko, ada pun beberapa risiko yang dihadapi yaitu risiko teknis. Yang pertama ketergantungan pada teknologi.
kemungkinan terjadi kegagalan sistem atau keterlambatan pengembangan teknologi. Lalu yang B, kompatibilitas perangkat. Ini resiko ketidakcocokan antara sistem dan perangkat yang digunakan karyawan. Lalu yang kedua ada resiko proses. A, ketidaksesuaian regulasi, perubahan aturan atau regulasi yang dapat mempengaruhi implementasi sistem. B, ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna, yaitu kegagalan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada risiko sumber daya manusia, yaitu A, kurangnya keterlibatan pengguna, yaitu risiko rendah adopsi sistem oleh karyawan jika mereka tidak terlibat dalam pengembangan. B, keterbatasan keterampilan teknis karyawan. Jika karyawan tidak memiliki keterampilan teknis yang cukup, risiko implementasi dapat meningkat. Terkait hal tersebut, untuk evaluasi risiko, kita membuat kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu penilaian risiko dilakukan dengan cara A, menilai tingkat dampak dan probabilitas setiap risiko. B, menggunakan skala risiko untuk mengidentifikasi risiko yang memerlukan perhatian lebih. Yang kedua itu prioritasasi risiko dilakukan dengan cara A, menentukan risiko-risiko yang memiliki dampak dan probabilitas tinggi. B, fokus pada risiko yang dapat memiliki konsekuensi signifikan terhadap proyek. Perencanaan mitigasi risiko. Sebagai sarana dalam mengatasi risiko, kita akan membuat perencanaan mitigasi risiko yang kita bagi menjadi dua bagian, yaitu A, pengembangan strategi mitigasi. Hal ini mencakup menentukan tindakan pengurangan risiko yang spesifik dan merancang rencana darurat untuk mengatasi risiko yang tidak dapat dihindari. B, menggunakan alat dan teknik pengurangan risiko seperti menggunakan perangkat lunak, pengelolaan risiko, dan juga mengadopsi praktik terbaik industri untuk mengurangi risiko. Pelaksanaan dan pembentukan risiko. Yang pertama itu komunikasi risiko. Yang satu, memastikan seluruh tim proyek dan pemangku kepentingan memahami risiko. Dua, mendorong komunikasi terbuka dan proaktif tentang kemajuan mitigasi risiko. B, pemantauan kontinu. Satu, meninjau dan memperbarui status risiko secara teratur. Yang kedua, mengukur efektivitas strategi mitigasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Baik, demikian laporan dari proyek. Kami mengucapkan terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nana terkait demo aplikasi atau website tersebut. Boleh dipersilakan untuk Mas Nana. Sudah kelihatan ya. Terima kasih. Sudah, Mas. Nah, saya akan demokan aplikasi yang udah kita buat di YouTube. Tampilan awal ada from login. Di sini ada masukkan link sama masukkan password. Lalu di sini ada tampilan awalnya itu dashboard, terdapat anggota terdaftar, total laporan terima, laporan ditolak, dan laporan masuk. Di sini bisa di-download copy extract PDF atau di-print. Lalu di sini ada kolom profile, yang dimana profil user ini bisa mengganti password. Lalu di sini ini yaitu form anggota ya. Di form anggota ini ada buat laporan. Nah, jadi si user atau anggota ini bisa membuat laporan. Bisa kita juga laporannya. Nah, jenis laporannya ini ada cuti, izin, sakit, dan libur. Kalau misalkan izin, lalu lokasinya di rumah. Buat isi laporannya ini bisa upload foto atau video. Nah, ini foto dan ini bisa video.
Lalu create. Nah, apabila diklik kirim laporan, maka di sini ada notif berhasil mengirimkan laporan. Nah, di sini kita bisa ngecek laporan kita. Yaitu tadi acara yang sudah kita buat masih pending karena belum diverifikasi oleh atau belum di-approve oleh si admin. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke login admin. Nah, di interface admin kurang lebih sama seperti sebelumnya, tapi ada tambahan yaitu laporan kegiatan sama menambah anggota dan nulis anggota. Untuk laporan yang tadi kita input, nah di sini ada detail laporan, bisa kita lihat foto dan videonya, lalu bisa kita approve, terima atau tolak. Apabila kita menerimanya, maka di sini ada notif apakah sudah benar. Jika klik OK, maka di sini nah, acara 1 diterima, yaitu pada tanggal 23 Januari 2024 dengan alasan izin. Lalu di sini kita bisa menambahkan jenis laporan. Ada cuti, izin, sakit, lembur. Misalkan kita mau isi ini. Nah, di sini ada. Lalu di sini kita bisa menambahkan anggota. Nah, tipenya bisa anggota di admin. Maka tadi anggota yang sudah kita buat ada di sini. Nah, untuk list anggota di sini ada bisa kita edit dan hapus. Di sini ada from logout apabila ingin keluar itu. Oke. Nah, baik, mungkin saja bisa saya demokan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan terkait presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.